Suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen Salatiga memang beda. Shalom Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam program Suluh Suara Penyuluh kerjasama antara Radio Betani FM dan Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan menikmati berkat rohani yaitu firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan ini. Kita akan siapkan hati kita. Mari saya akan hantarkan dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami boleh Tuhan kumpulkan dalam program Suluh pada pagi ini dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati supaya hati kami siap menerima firman-Mu dan kami bisa menyimpan firman-Mu dalam hati kami dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau akan melingkupi kami, memberikan kami pengertian terhadap firman-Mu. Urapan-Mu turun atas setiap kami yang mengikuti program Suluh dimanapun kami berada di rumah masing-masing. Tuhan berkati dan kami akan terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus dimanapun berada, pada saat ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan yang akan mengambil tema yaitu batu karang sebagai dasar. Sekali lagi, batu karang sebagai dasar. Untuk pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangunnya terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, mempelai Kristus dimanapun berada, nas yang kita baca pada saat ini berbicara tentang sebuah batu karang yang menjadi dasar dalam bangunan iman kita. Kita ini adalah masing-masing sebagai bangunan rohani, bangunan iman, yang mana ketika sebuah bangunan itu akan dibangun harus mempunyai dasar atau fondasi yang kuat. Nah, batu karang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kita baca bahwa ayat yang ke-11 di sana jelas tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Inilah dasar bangunan iman kita. Inilah batu karang
yang teguh, batu karang yang kuat, yaitu Yesus Kristus, yang tidak tergantikan dengan yang lain. Oleh karena itu, penting sekali dalam hidup kita untuk kita percaya dan menerima Kristus Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya bangunan rohani kita itu nantinya akan bisa terbangun dengan baik dan kita bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 4-6 ada ayat yang juga kita akan baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 4-6. Di sana firman Tuhan akan menguatkan bahwa siapa batu karang itu, siapa dia. 1 Petrus 2 ayat 4-6 kita akan membaca. Demikian firman Tuhan, dan datanglah kepadanya, nya itu huruf besar berarti Tuhan Yesus, batu karang, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, yang huruf besar ini ya, tidak akan dipermalukan. Jadi ayat 1 Petrus 2, 4 dan 6 ini juga berbicara tentang batu hidup, ya, batu penjuru, ya, dan di situ juga batu karang yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, jadi ketika kita sudah meletakkan dasar iman kita kepada Tuhan Yesus, maka itu sudah benar dasarnya, dan kita akan berbicara saat ini bagaimana selanjutnya untuk membangun bangunan rohani kita masing-masing. Ada 4 yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan untuk kita bisa membangun bangunan rohani kita sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama yaitu dengan ibadah. Bapak Ibu, ibadah itu adalah hal yang bisa membangun iman kita. 1 Timotius 4 ayat 7-8. 1 Timotius 4 ayat 7-8, di sana firman Tuhan mengatakan, tetapi jauhlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah di sini diibaratkan seperti sebuah latihan. Seorang olahragawan untuk bisa juara, dia akan berlatih terus dan akhirnya akan menemukan keberhasilan. Dengan latihan yang terus-menerus, ia akan bisa tampil sebagai pemenang. Demikian juga bangunan iman kita melalui ibadah, itu juga sebuah latihan rohani supaya memperkuat iman kita, supaya memperkuat bangunan rohani kita. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Artinya ketika kita beribadah, Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, bagi kita yang setia beribadah, berkat di dunia ini dan juga berkat di surga. Ini jelas sekali. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal 10 bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah dibiasakan.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun kita beribadah, mari kita lakukan ini dengan setia, dengan rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Yang nomor 2 yang bisa kita lakukan untuk membangun bangunan rohani kita, yaitu tekun berdoa. Tekun berdoa. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 18, Efesus 6 ayat 18, firman Tuhan di sana mengatakan, Efesus 6 ayat 18, Efesus 6 ayat 18, firman Tuhan di sana mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini perlu digarisbawahi, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Jadi doa itu seperti nafas hidup yang harus kita lakukan. Kita bernafas itu setiap waktu. Ya, kita bernafas itu setiap hari, tentunya setiap detik kita itu bernafas. Nah, doa itu juga seperti itu. Kita berdoa menjadi nafas hidup kita. Kalau kita tidak berdoa, maka kita akan mengalami kematian rohani. Kematian rohani itu adalah hubungan yang jauh, bahkan hubungan yang bisa mati karena Tuhan tidak menyertai kita. Oleh sebab itu, berdoa ini adalah hal yang penting sebagai nafas hidup, dan di sana supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus berdoa, berjaga-jaga di dalam doamu. Karena kita tidak tahu iblis itu akan menjatuhkan kita setiap saat. Ketika dia tahu kita lengah, kita tidak berdoa, maka iblis akan bisa menjatuhkan kita. Jadi doa itu sumber kekuatan kita. Dengan berdoa kita menerima kekuatan dari Tuhan, dan dengan doa itu kita bisa melawan setiap godaan-godaan iblis, dan kita bisa menang menghadapinya. Dalam Roma 12 ayat 12 juga di sana firman Tuhan menasihatkan kita untuk bertekunlah di dalam doa. Bertekun dalam doa artinya kita menjalankannya secara terus-menerus, tidak berhenti di satu titik, tapi terus-menerus menjalankannya dengan tekun. Seperti contoh di Alkitab, yaitu Daniel. Itu berdoa, dia 3 kali sehari berdoa. Ketika waktu itu ada ancaman nyawanya, bahwa setiap orang yang berdoa kepada Allahnya akan dimasukkan dalam gua singa. Daniel tetap berdoa. Dia menjalankan doanya seperti biasa. Walaupun harus masuk di gua singa, tapi apa yang terjadi? Kita tahu pertolongan Tuhan datang. Daniel diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita selalu bertekun di dalam doa. Karena doa itu nafas hidup kita. Doa itu memberikan kita kekuatan. Doa itu akan membangun relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita akan semakin dekat, semakin kuat dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan untuk membangun bangunan rohani kita, yaitu dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ini sudah sering disampaikan oleh Bapak Pendeta, oleh hamba-hamba Tuhan. Untuk setiap kita harus nantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita yang membuat kita bisa kuat,
membuat kita bisa imannya itu teguh. Ya, firman Tuhan itu makanan rohani kita. Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh iblis, dia menggunakan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan untuk melawan godaan iblis. Kita juga demikian sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan bisa kita gunakan untuk mengalahkan setiap siasat-siasat iblis, karena firman Tuhan adalah pedang roh yang bisa melawan setiap kuasa-kuasa iblis. Firman Tuhan itu juga bisa menjadi pelita terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan dituntun Tuhan. Jalan hidup kita akan menjadi terang dan kita bisa berjalan tanpa tersandung, tanpa terjatuh, tanpa tersesat, karena firman Tuhan menerangi kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan lalai kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari dengan pembacaan rutin kita setiap hari. Urut membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu supaya kita bisa mengerti. Kalau sudah selesai satu kitab, kita ulangi lagi, demikian seterusnya. Akan muncul hal-hal yang baru dari pembacaan Alkitab yang kita baca. Karena Roh Kudus akan memberi pengertian kepada kita. Jadi mari kita akan terus setia membaca firman Tuhan supaya kita bisa kuat, rohani kita bisa teguh, dan kita bisa melawan setiap godaan-godaan iblis. Kemudian yang terakhir dalam kita membangun bangunan rohani kita, yaitu dengan kita setia melayani. 1 Timotius 1 ayat 12, 1 Timotius 1 ayat 12 mengatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rasul Paulus pada waktu itu bersyukur atas pelayanannya yang dipercayakan kepadanya untuk pemberitaan Injil, membuka ladang-ladang pemberitaan Injil dari benua Asia, Eropa. Dia keliling untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Rasul Paulus bersyukur dia bisa melakukan ini, melayani orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun tantangannya banyak untuk memberitakan Injil, tapi Rasul Paulus melakukan ini dengan setia, melayani dengan setia. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus setia dalam melayani Tuhan. Pelayanan apapun yang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara sekarang ini, lakukan dengan setia. Ketika kita setia melakukan pelayanan itu, maka Tuhan bisa mempercayakan hal-hal yang lebih besar dari pada pelayanan kita, untuk supaya Tuhan memakai kita lebih dahsyat lagi. Saya melayani mulai dari sekolah minggu, kemudian dipercayakan kepada remaja, pemuda, dan dipercaya untuk mengembalakan. Dan ini semua adalah diawali dari pelayanan yang kecil, sekolah minggu, dan akhirnya bisa seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita harus setia melayani Tuhan sampai akhir, sampai kita menutup mata, kita setia melayani Tuhan. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani, lakukan dengan setia, maka Tuhan akan membalas kepada kita lewat berkat-berkat-Nya, lewat setiap hal-hal yang Tuhan sediakan
bahkan bisa di luar dari pemikiran dan doa kita. Tuhan itu mengerti setiap hamba-hambanya, setiap orang-orang yang melayani dengan tulus hati, dengan ikhlas. Tuhan itu tahu, dan Dia akan memberkati orang-orang yang demikian itu. Maka lakukanlah ini dengan tulus, dengan ikhlas dan setia, untuk kita bisa melayani Tuhan, dan itu akan membangun bangunan rohani kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu maka kita harus mulai berpikir bagaimana kita membangun bangunan iman kita, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika 4 hal tadi sudah dilakukan, maka teruslah membangun bangunan rohani kita sampai Tuhan datang kedua kali. Kita jangan berhenti dalam membangun bangunan rohani kita dengan beribadah, dengan berdoa, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dan dengan melayani Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini boleh kita dengarkan bersama-sama. Biarlah kita dapat melakukan dalam kehidupan kita, dan kita bisa memiliki bangunan rohani yang kuat karena ada dasar, yaitu batu karang yang teguh yang sudah kita miliki masing-masing. Mari bersama-sama kita akan bangun iman kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat yang berbahagia ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa melakukannya. Tolonglah kami, berikan hikmat dan berikan kami kesetiaan dalam membangun bangunan rohani kami, melalui berdoa, melalui ibadah, melalui kami merenungkan, melakukan firman Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Engkau yang sudah ada dalam hati kami masing-masing, yang akan kami terus ikuti sampai Tuhan Engkau datang kedua kalinya. Kami tetap setia pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pemirsa dan pendengar setia Radio Betani FM yang sedang mendengarkan siaran program Suluh pada saat ini. Engkau berkati mereka, dan juga yang menonton melalui channel YouTube Dimas Kristen. Engkau juga berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, dan juga pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian program Suluh pada saat hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam program Suluh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Suluh, suara penyuluh, suluh menjadi